Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang legenda Sungai Progo dan Sungai Elo. Di tanah Jawa, terdapat dua sungai besar yang mengalir dengan tenang namun penuh cerita, Sungai Progo dan Sungai Elo. Kedua sungai ini tidak hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah asal-usulnya menjadi warisan budaya yang mendalam bagi masyarakat sekitar. Awal mula cerita. Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Satyawirya. Prabu Satyawirya memiliki dua orang putra yang sangat berbeda sifat dan kepribadiannya. Putra sulungnya bernama Raden Progo, seorang pemuda yang dikenal pemberani, tegas, dan penuh semangat. Sementara itu, putra bungsunya bernama Raden Elo, seorang pemuda yang lembut, penyabar, dan bijaksana. Kedua putra ini memiliki hubungan yang erat, tetapi perbedaan sifat mereka seringkali memicu perselisihan kecil. Prabu Satyawirya sangat menyayangi kedua putranya dan berharap suatu hari mereka dapat bekerja sama untuk memimpin kerajaan dengan harmonis. Namun, sebuah peristiwa besar mengubah segalanya. Tugas dari sang raja. Suatu hari, Prabu Satyawirya memanggil kedua putranya ke balairung istana. Sang raja memberikan tugas penting. Mereka harus mencari sumber air suci yang konon dapat membawa kemakmuran bagi kerajaan. Air suci itu, menurut legenda, hanya dapat ditemukan di sebuah lembah yang tersembunyi di kaki Gunung Merapi. Anak-anakku, kata Prabu Satyawirya, kalian harus bekerja sama untuk menemukan sumber air suci ini. Ingatlah, tugas ini bukan hanya tentang kerajaan, tetapi juga tentang persaudaraan kalian. Raden Progo dan Raden Elo menyanggupi tugas tersebut. Mereka berangkat bersama, membawa bekal dan didampingi oleh beberapa prajurit kerajaan. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Perjalanan yang penuh tantangan. Di tengah perjalanan, perbedaan sifat antara Raden Progo dan Raden Elo mulai menjadi penghalang. Raden Progo, dengan semangatnya yang menggebu-gebu, seringkali ingin segera mencapai tujuan tanpa banyak berpikir. Sebaliknya, Raden Elo selalu berhati-hati dan mempertimbangkan setiap langkah yang diambil. Pada suatu hari, mereka tiba di sebuah hutan lebat yang penuh dengan rintangan. Raden Progo ingin segera menembus hutan itu tanpa memedulikan bahaya, tetapi Raden Elo menyarankan untuk mencari jalan yang lebih aman meskipun memakan waktu lebih lama. Perselisihan pun tak terelakkan. Kakanda Progo, kita harus berhati-hati. Jika kita gegabah, kita bisa celaka, ujar Raden Elo dengan lembut. Adinda Elo, kau terlalu lamban. Kita harus segera menemukan sumber air itu sebelum terlambat, jawab Raden Progo dengan nada kesal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah sementara. Raden Progo memilih jalan yang lebih langsung, sementara Raden Elo mengambil jalan memutar yang lebih aman. Penemuan sumber air suci. Setelah berhari-hari berjuang di jalur masing-masing, keduanya akhirnya menemukan sumber air suci di tempat yang sama, namun dari arah yang berbeda. Raden Progo tiba lebih dulu dan langsung berusaha mengambil air suci itu. Namun, aliran airnya sangat deras dan sulit dikendalikan. Setiap kali ia mencoba menampung air tersebut, aliran yang kuat memercikan air hingga membuatnya frustrasi. Di sisi lain, Raden Elo yang datang belakangan mengamati keadaan dengan tenang. Ia memperhatikan bahwa aliran air itu bukan hanya deras, tetapi juga berputar dengan pola tertentu. Dengan kebijaksanaannya, ia mulai menyusun batu-batu di sekitar sumber air untuk memperlambat aliran. Aku membutuhkan bantuan Kakanda Progo untuk membuka jalur ini agar air mengalir lebih teratur, pikirnya. Maka, ia memanggil Raden Progo dan menjelaskan idenya. Kakanda, aku menyadari bahwa kita harus bekerja sama. Kekuatan Kakanda sangat dibutuhkan untuk memindahkan batu-batu besar, sementara aku akan memastikan jalur alirannya terkendali, kata Raden Elo.
Raden Progo akhirnya menyadari bahwa keberanian dan kekuatannya saja tidak cukup untuk menyelesaikan tugas ini. Mereka pun bekerja sama. Dengan tenaga Raden Progo, batu-batu besar dipindahkan, dan dengan kecermatan Raden Elo, jalur air diarahkan sehingga alirannya menjadi lebih tenang. Setelah beberapa saat, mereka berhasil membuat air suci tersebut mengalir dengan lancar ke wadah yang telah mereka siapkan. Namun, saat mereka mengambil air suci itu, muncul suara gemuruh dari langit. Sosok para dewa tampak muncul di atas sumber air. Mereka tersenyum, tetapi ada keprihatinan dalam tatapan mereka. Kutukan dan berkah. Wahai anak-anak manusia, ya ujar salah satu dewa dengan suara yang menggema, jika kami mengawasi perjalanan kalian sejak awal. Perbedaan sifat kalian hampir membawa kehancuran, tetapi akhirnya kalian memahami pentingnya bekerja sama. Untuk itu, kami memberikan berkah, tetapi juga pelajaran. Para dewa mengayunkan tangan mereka, dan tiba-tiba jalur yang telah dilalui oleh Raden Progo dan Raden Elo berubah menjadi dua aliran sungai yang besar. Jalur Raden Progo, yang penuh tantangan dan deras, menjadi Sungai Progo. Jalur Raden Elo, yang tenang dan penuh perhitungan, menjadi Sungai Elo. Sungai-sungai ini akan mengalir selamanya sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan. Namun, ingatlah, mereka juga menjadi pengingat bahwa perselisihan dapat menghalangi tujuan mulia. Biarkan manusia belajar dari aliran sungai ini, bahwa perbedaan adalah kekuatan jika disatukan. Air suci yang mereka bawa kemudian menjadi berkah bagi kerajaan. Namun, para dewa meninggalkan pesan bahwa sungai-sungai itu harus dijaga dan dihormati sebagai warisan alam sekaligus pelajaran abadi. Renungan Sang Raja. Ketika kedua putranya kembali dengan air suci, Prabu Satyawirya merasa bangga sekaligus terharu. Ia menyadari bahwa tugas berat yang ia berikan bukan hanya untuk menyelamatkan kerajaan, tetapi juga untuk mendidik kedua putranya tentang arti persaudaraan dan kerjasama. Air suci tersebut membawa kemakmuran bagi kerajaan, tetapi pelajaran yang dipetik jauh lebih berharga. Raja kemudian memerintahkan rakyatnya untuk menghormati dua sungai yang menjadi simbol dari kedua putranya. Ia juga mengadakan upacara besar sebagai wujud syukur kepada para dewa atas pelajaran dan berkah yang diberikan. Jejak legenda dalam kehidupan. Hingga kini, Sungai Progo dan Sungai Elo tetap mengalir, membawa kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Banyak orang percaya bahwa arus kedua sungai itu masih mencerminkan sifat kedua putra Prabu Satyawirya. Masyarakat Jawa seringkali mengenang legenda ini sebagai pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kerjasama, meskipun dalam perbedaan. Para sesepuh desa sering menceritakan legenda ini kepada anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa kisah ini mengandung nilai-nilai moral yang penting untuk diwariskan, seperti keberanian, kesabaran, dan pentingnya saling melengkapi dalam perbedaan. Selain itu, kedua sungai ini juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sungai Progo yang deras dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi dan olahraga air, sementara Sungai Elo yang tenang menjadi tempat favorit untuk berwisata dan merenung. Harmoni antara keduanya menggambarkan betapa perbedaan dapat membawa manfaat jika dikelola dengan baik. Penutup. Kisah asal-usul Sungai Progo dan Sungai Elo adalah lebih dari sekadar legenda. Ia adalah cerminan dari kehidupan manusia yang penuh dengan perbedaan, tetapi memiliki potensi besar untuk bersatu. Dalam setiap arus yang mengalir, terdapat pesan tentang kerjasama, cinta, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sungai-sungai ini tidak hanya menjadi bagian dari alam, tetapi juga bagian dari jiwa dan budaya masyarakat Jawa. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa dalam setiap aliran sungai terdapat jejak sejarah dan pesan moral yang mendalam. Begitulah legenda asal-usul Sungai Progo dan Sungai Elo, yang tak hanya mengalirkan air, tetapi juga kebijaksanaan dan kehidupan. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.